Alhamdulillah ya. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Tiap hari, tiap saat kita bersolawat kepada Rasulullah. Habis lagi. Henti-hentinya, nggak ada bosan-bosannya, nggak ada habis-habisnya. Kenapa? Kenapa gitu? Ya karena Allah aja berselawat satu. Yang kedua, kita kalau putus hubungan dengan nyamuk atau putus hubungan dengan mantan saya, alhamdulillah ya. Kalau putus hubungan dengan Nabi, jadi na'udzubi. Jadi hari ini sudah kita berselawat. Kalau yang udah sholat, memang pasti berselawat sholatnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim ya. Wa barik ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka itu dia zikir baru. Assalamualaikum. Assalamualaikum itu maksudnya, maknanya kita mengusahakan salam kepada, mendoakan keselamatan kepada kanan itu kepada sekitar kita. Sebelah kanan, sebelah kiri itu artinya semua, baik itu Muslim, Nasrani, Yahudi, Konghucu, ateis, coki partede, coki parades, ya kan, coki-coki. Ya, berarti maknanya assalamualaikum itu adalah, kan kata Allah kan kita sudah mengucapkan salam, wajib kita membalas. Ya ketika kita udah didoakan keselamatan, diberikan kemudahan, apa kita tak wajib membalas? Ya kan? Kita diberikan Allah kemudahan, kita diberikan Allah keselamatan. Yang mana hukumnya? Yang mana kajian pembahasan teorinya? Maka itu ya coba Bapak tanya. Assalamualaikum tadi kan kita udah dikasih, diucapkan salam, didoakan, ada lagi sampai dibantu. Terus kita habis itu apa sikap kita? Hukumnya gimana keadaannya? Jauh. Nah, Bapak udah nolong dia, udah bantu dia. Nah, lagi dekat lagi ya. Jadi kayak mana sikap kita? Balas lah Pak. Iya kan? Kebaikannya. Wajib Pak. Wajib kita Balas. Ya, wajib kita membalasnya. Kan memberikan salam sunat. Menjawab salam apa hukumnya? Menjawab salam yang wajib Pak. Ya artinya menjawab, membalas kebaikan orang lain itu wajib. Ya, itulah kenapa dalam Islam jadi kita sholat itu kan untuk apa Bapak bilang? Untuk juga mencegah kepada kemungkaran, kejahatan. Artinya tadi dari makna salam itu aja kita udah bisa memahami. Penutupannya di akhirnya, ending kita sholat itu ialah memberikan keselamatan kepada assalamualaikum kepada Semuanya. pada sekitar kita. Itu ada lagunya assalamualaikum ya akhi ya ukhti, ya kan? Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Kita berikan siapapun dia orangnya. Dia tadi Bapak bilang mau dia kafir, mau muslim, kita tetap berikan keselamatan, kebaikan, karena Islam adalah assalam. Apa tuh assalam? Keselamatan Pak. Keselamatan, kesejahteraan, kebaikan, kebahagiaan. Itulah Islam. Kalau kita membahagiakan orang lain, kita akan bahagia. Memang teorinya ini gampang ya, membahagiakan orang lain kita akan bahagia. Membantu orang lain kita akan terbantukan. Kata Allah, siapa yang membantu sesamanya akan dibantu. Kata Allah, siapa yang memuliakan sesamanya akan Allah muliakan. Mudah-mudahan terutama kita doa, kita usaha, kita minta sama Allah, mudah-mudahan diberikan kekuatan supaya bisa membantu, memuliakan kedua orang tua kita. Itu paling utama dulu ya kan. Kedua orang tua kita, karena orang tua itu adalah wakil Allah. Jadi kalau ditanya apa bukti Allah di dunia, salah satu yang paling kuat adalah buktinya adalah orang tua kita tadi. Allah kan memberi makan begitu, kayak ayah kita kalau Sabit minta ganti iPhone, Poco gitu kan. Poco itu kayak apa gitu? Poco itu ya itu berapa? 13 lah. Iya. X3 ya? X3 ya. Kita Poco X3 kan. Yang ngasih kan siapa? Yang ngasih siapa? Ayah kan. Nah, jadi ibaratnya seakan-akan dalam tanda kutip
ilustrasinya, gambaran sederhananya Allah itu ada di sederhananya gambaran ilustrasi imajinasi kita menggambarkan tentang Allah. Memang Allah itu kan nggak bisa diapa-apain, tapi bisa kita menerawangnya atau memahaminya sedikit ya, pemahaman yang sedikit ya, melalui sosok orang tua, wali-walidaina Rabbana Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ayo semuanya. Kan gitu, mama kita yang menghidupkan kita kan. Allah yang menghidupkan kita melalui, makanya sosok penampakan Allah yang paling terang itu dari mama. Kenapa? Mama kita itu yang melahirkan, yang menghidupkan, yang merawat kita, yang membesarkan kita kan gitu. Allah itu kan yang memelihara dari orang tua. Berarti kalau kita memuliakan orang tua, apa kata Ustaz Somad? Kalau kita buat orang tua kita seperti ratu atau ayah kita seperti raja, kita sembah dia, maksudnya dalam tanda kutip kita muliakan dia, maka akan Allah buat kita seperti ya, kalau kita memuliakan orang tua, kita merajakan ayah kita, maka insya Allah Allah buat kita jadi raja artinya berkuasa lah, diberi kekuatan. Sama seperti misalnya Diki membuat si Dian jadi ratunya, maka otomatis Dian akan membuat si Diki jadi rajanya. Kaulah satu-satunya ya kan? Kaulah satu-satunya di hatiku, satu di Medan, satu di dunia, satu di... Sebelum jadi petugas ngapa? Apa? Justru kalau orang puasa minta dihormati, berarti dia gila hormat, gak ada mulanya. Nah, itulah makanya Bapak lihat, Bapak mau mengajarkan kalian berpikir yang bijak. Orang puasa kok minta dihormati, orang puasa kok tutup warung. Salah, orang puasa karena dia puasanya dia nggak apa-apa ya, dia udah nggak apa-apa Pak. Dia memang udah harusnya lemah kali imannya. Masa lemah kali imannya? Baru minum aja bagus, dia nggak usah puasa kan gitu Bil. Bagus dia nggak usah puasa kalau dia kayak gitu. Oke, kalau kliennya nggak enak, tapi kalau dari sikap orang yang puasa dia minta dihormati, berarti dia nggak punya kehormatan, nggak punya kemuliaan. Ya misalnya ada yang ya Allah Akbar, tutup warung apa, emang kalau bulan puasa itu ada yang nggak puasa, lebih banyak yang nggak puasa atau puasa? Lebih banyak yang nggak puasa sebenarnya Bil. Ibu hamil, ya kan diet, ibu istri, ibu-ibu yang gosip kan nggak puasa itu kan, ibu-ibu yang video musafir, tiba-tiba nonton video YouTube, apa tersesat nggak apa-apa. Apalagi musafir, yang sakit, itu kan kalau dikalkulasikan malah lebih banyak lagi yang nggak puasa. Jadi kalaupun ditutup, untuk yang nggak puasa kayak mana dia kan gitu. Jadi jangan aneh berpikir minta dihormati tutup ini, kecuali dia mengumbar, wah ini beli promo di jalan-jalan, dia door to door, itu yang nggak bolehnya itu. Jadi kadang Islam ini udah kebalik, makanya ada film dunia terbalik itu, sinetron tuh betul. Nggak bisa lagi kita ketahui mana yang pas karena udah aneh udah sekarang. Ya, jadi tadi salam itu kesejahteraan keselamatan. Kalau kita mau masuk surga harus dengan salam, tapi bukan dengan assalamualaikum gitu aja. Enak kali orang kafir pun bisa. Artinya gimana? Kata Allah, masuklah surga dalam hati yang selamat, yang tenang. Kalau hati kita nggak tenang, misalnya seiringan masih ada dendam atau istilahnya belum selesai urusannya sama dia, masih terkenang ya, padahal dia udah move on dia sama Diki ya. Tapi seiringan masih terkonang. Nah, kan masih teringat Melanie, lewat MW, teringat dulu pernah kuliah sini, pernah ya kan jogging, lihat lewat sini ya, tiba-tiba ya kan menghayal. Itu artinya hatinya belum tenang, dia belum ikhlas, kan belum apa namanya ya? Belum salam lah tadi, salam belum damai, jadi nggak akan bisa masuk surga kalau hatinya tidak salam. Itulah Islam itu kan, Islam itu diambil dari salam, keselamatan, ketenangan. Ketika kita orang udah selamat, kita bisa menyelamatkan orang lain, pasti hati kita udah selamat di luar kan. Kita dituntut untuk membantu orang lain, kita paling tidak bisa membantu, bisa mengamankan diri kita sendiri. Nah, berarti kalau ada kasusnya gini loh, misalnya ya, tapi misalnya ini
Melani, ada yang ngaku Islam tapi dia ngebom. Ada kejadiannya kemarin setahun yang lalu di Makassar, di Medan juga pernah. Ada kejadian kan, pernah kan ada bom di gereja itu kan. Tapi bukan gereja tua kok, itu lagu. Di gereja tua waktu itu hujan ya kan, Zulkifli pernah nggak kejadiannya kapan itu, bulan berapa itu, tahun yang lalu, hampir tahun yang lalu di Makassar ada bom kan, kejadian itu kan. Jadi gimana itu kalau ada dia orang Islam, apakah bisa disebut dia orang Islam ketika dia sampai membunuh bahkan ngebom lagi gereja, padahal gerejanya nggak ada salah apa-apa kan. Oh, Enggak orang Islam lah Pak. apakah disebut layak dia orang Islam? Enggak. Gimana Zulkifli, Melani, Apriliani, layak tidak orang yang kasusnya teroris itu disebut dengan muslim atau muslimah ya, perempuan dia tadi. Ayo, gimana Satria atau Zulkifli, jawab. Bisakah layakkah dia disebut muslim atau muslimah? Bagaimana? Zul? Menurut Zulkifli, dia itu orang yang ngebom teroris itu Islam atau bukan? Apa dia namanya? Apa Jul? ISIS, ISIS katanya, ikatan suami-suami sayang istri, ikatan suami sayang istri, bukan? Islamic State atau ISIS? Islamic State. Betul itu kata dia. Apa? Layak tidak disebut orang Islam yang ngebom itu? Karena Islam kan agama keselamatan. Sangat Pak. menyelamatkan diri. Tapi lebih hebat lagi sebenarnya orang Nasrani. Apabila ditampak di kirimu, berikan ke kananmu. Dia rela diinjak-injak ya. Hebat juga dia. Betul nggak itu jadi? Apabila kau ditampak di kirimu, berikan. Apabila ditunjang badanmu, biarkan lagi ditunjang. Kalau salah itu Pak Yakobus ayat 2 itu kata pendeta rival Nabi Tubulu Tampu Boron, katanya itu ayat Lukas Yohanes ayat meja. Ya Zul, itu boleh nggak apa kita anggap Islam tidak? Enggak ya? Kenapa? Apa sebabnya? Kalian yang di M ini jawab dulu. Apa jawabannya? Apakah layak disebut muslim atau muslimah? Jawab dulu. Jawab layak tidak? Pantas tidak? Pantas nggak orang itu disebut muslim atau muslimah? Pantas ya Faisal. Kenapa? Kan kata dia teroris itu tidak pantas disebut muslim atau muslimah. Kenapa? Karena apa jawabannya, Fred? Karena Islam agama Betul. kemenangan. Bukan kemenangan Kemenangan, keselamatan. Awalnya karena keselamatan dulu, nanti ujungnya kemenangan. Ya itu nggak usah dibahas dulu. Ya tahapannya gitu ya. Nggak layak itu dikatakan muslim, nggak ada muslimah. Loh, kenapa kok? Tapi kan dia sholat apa loh? Kata Nabi, banyak perempuan yang sholat, banyak perempuan yang puasa, tapi nggak ada amalnya. Tapi masuk neraka. Dah. Yang kedua, banyak perempuan, tapi karena dia ada perempuan dia sholat, tapi kenapa dia bisa masuk neraka? Ternyata pas ditengok sahabat, dia pernah menyiksa kucing. Saya tekannya ya, kucing. Dikurungnya kucing itu sehingga dia nggak dapat makanan dan dia nggak ngasih makanan untuk dia berusaha untuk dapat makanan pun enggak. Makanya pada akhirnya Bapak kaitkan ke peristiwa Isra Mi'raj, banyak wanita yang masuk api neraka. Untungnya kita bukan wanita, tapi pria selalu dijajah wanita. Coba dulu kalau kan ada melambai-lambai wanita menjajah pria gitulah ya. Dengan alasan apa? Pasal 1 wanita selalu benar. Apabila wanita salah, Balik pasal 1. jadi kalau kenyataannya memang ya si video ini udah salah, si Diki memang
mengalah tuh. Siapa salah, siapa benar. Kayak mana kejadiannya ini? Kejadian nggak apa-apa, kita santai ya kan, Pil. Misalnya nih, salah kali ini bandel kali ini. Soal nggak mau, kasih tahu nggak mau. Tapi hati-hati juga kalau salah-salah ngasih tahu wanita itu sebanget seperti apa, Mas? Kaca. Seperti kaca yang berdebu ya kan. Tegurlah bila ia ada salah, tapi jangan lukai hatinya. Pak ya. Terus tegurlah bila ada salah, tapi jangan lukai. Lupa lagunya, Pak. Dia bagai kaca yang Tegur merengkel, Pak. Tapi kalau ditegur, bandal, ditegur masih bisa kali dibilangin, gogil lah, tahu istilahnya kan? Harus diapain tuh? Zulkifli. Kalau ada perempuan kayak gitu, dia Tahu dibakar nanti. mana itu kenyataannya kalau ada kasusnya seperti itu? Pak, Ulan punya siapa, Ulan? Dia nggak bisa dikasih tahu nih. Saya udah dikasih tahu nih sama nggak bisa juga sekali dikasih tahu, nggak bisa juga ya kan, 2 kali David si Taya nih udah bandel kali nggak bisa dikasih tahu apa pulangkan saja Taya pada ibunya atau ayahnya dulu. Oh, agak mana apa harus dipulangkan sih si Taya? Didik lah, Pak. Kayak mana jadinya hukum perempuan kalau susah dibilangin, susah dikasih tahu kan nggak boleh juga dikerasin, nanti pecah kaca itu, kacanya retak. Kalau kaca udah retak bisa diperbaiki tapi masih ada retakannya. Memang bisa Pak Dian maafkan tapi tak bisa dia lu maafkan. Sedang dalammu sebelahnya. Iya, kayak mana jadinya supaya bisa kita bukan mengatur ya, didik lah ya. Perempuan mana tuh? Kamar mandi. Dalam Islam bagaimana? Sama Diki. Iya, dia wanita ini kan kayak wanita ini kayak kita memegang pasir. Kita megang pasir, kayak megang pasir. Tidur. Kan kalau dia digenggam kali, apa jadinya pasir? Jatuh. Iya kan? Gimana Fit? Coba Fit. Iya, pasir itu kan kok digenggam. Tapi kok dilepas gini juga habis. Kalau dia digenggam kali bisa turun. Kalau nggak kalau digenggam gua hilang. Ini kayak mana Usman? Tuh buang aja gitu. Ambil plastik, Pak. Taruh di plastik. Harus punya itu. Wadah. Tegasan. Dia ngambilnya sate. Tapi barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan, kan gitu. Barang yang sudah Anda beli kalau kita udah beli sama mama ayahnya nggak boleh dibalikan gitu aja. Wis. Kan gitu. Janjian. Oh, jangan sepihak ya, baik-baik ya. Antarkannya balikkan cincinnya, minta ulangin. Janji. Didudukkan. Kalau dalam Islam gini, jangan sampai ada yang campur apa pihak ketiga ya. Itu biasanya kalau rumah tangga itu ada pihak ketiga yang mencampurkan. Ya, baik itu orang tua atau saudara, jangan. Selesaikan sendiri, selesaikan secara adat. Ya, itu kayak gitu. Baru yang kedua dalam Islam, dia jangan langsung dipulangi saya. Jangan langsung dipulangi. Masa kasihan saya langsung mau kalau dia di mana kampungnya saya? Misalnya dia di Kabanjaya di mana? Masa pulangin kan jauh, kasihan juga kan. Tapi cara Islam bukan langsung dipulangin. Apa pertama caranya? Ada di Quran itu. Ya, dan kalau nasihat nggak bisa juga. Tala aja, Pak. Nggak langsung itu, nggak boleh. Nggak itu nggak boleh langsung. Anak-anaknya kayak mana nanti kan? Dia ada caranya dulu. Pertama kalau udah nasihat nggak bisa juga ya. Ini fatal nih kesalahannya. Bisa tadi ibadah apa asik belanja aja kerjanya, asik shopping aja. Ada promo di mana-mana dia bajunya masih bagus, dia apa katanya viral ngetren beli tas harga 10 juta lu apa namanya mahal tuh Dior apa Zara Chanel Gucci
Apa merek ini? Nah, kalau kita ini jam, laki-laki biasa jam kayak apa Rolex. Transparan paling mahal, Pak. Enggak nampak impossible. Yang pertama dalam Islam, kalau dia masih nggak bisa dibilangin, namanya adalah fadojiul, al-itijau, artinya apa namanya, misalnya itu bisa dipisah dulu, artinya SKT kan, SKT kan boleh berapa hari, udah sadar aja, nggak mesti tepat. Biar berapa macam hari mas kita nih, Pak. dibolehkan sama Nabi 3 untuk hari. diam-diaman. 3. Lewat dari 3 hari Itu nggak istilah dalam rumah tangganya pisah ranjang, ya kan? Pisah ranjang. Jadi artinya genjatan senjata. Oke? Siapa tahu kan dia, misalnya si Fuad, ya kan saya kan masih satu rumah nih tapi beda. Misalnya si Fuad diusir ke kamar berapa? Buat siapa, Pak? Siapa Said? Misalnya si Said, si Fuad ada di sini. Nggak ada, Pak. Kira pulang tadi. Ya, Said atau Zulkifli nih. Misalnya nih bisa ranjang Faisal sama Faisal sama Melani. Ya siapa tahu kan tiba-tiba kan di sini ini lagi marahan nih. Ya kan lebih sakit mana, diomeli istri atau didiami istri, Pak? Kita manusia ini bagus diomelin apa didiami? Ya, Pus. Coba lah kalian, misalnya ada kawan kalian diamin kalian, bagus kan didiamin atau dimarahin aja diomelin? Marahin. Nah, kalau didiamin tiba-tiba kan kesel apa? Nanti membatin kalau didiamin. Apa salah dan dosa? Iya. Apa salahnya kan? Aku nggak ada salah apa kok dia diamin aku, kenapa gitu tiba-tiba? Jadi kita bertanya-tanya kan, akhirnya, oh, itulah jadi kan, memang dalam Islam tadi apa namanya pisah raja. Ya diomongkan, dikomunikasi kalau memang didiamin, memang diam itu udah kesal kali tuh Pak, diam itu udah marah kali ya. Siapa tahu nanti misalnya pisah ranjang itu tiba-tiba malam-malam, tengah malam, si Rifat, kedinginan musim hujan, tengah malam, ya udahlah, senjata-senjatanya apa kesepakatannya diperbaiki dulu, kesepakatannya kembali kepada kesepakatan awal nikah tadi kan dah. Ya kan? Karena iman kuat, tapi si Imran nggak kuat. Said, Pak. Dan Nurul. Said, Pak. Ya, gitu ya. Nah, masalah apa tadi? Komunikasi ya kan. Kalau ada masalah itu bagus kita komunikasi. Komunikasi itu adalah salah satu apa? Komunikasi itu adalah salah satu inti kehidupan. Salah satu komunikasi adalah inti hidup manusia. Manusia ini kan kehidupannya komunikasi. Entah ke dirinya sendiri atau ke orang lain. Kalau sholat, doa itu komunikasi ke siapa? Doa itu komunikasi ke Allah. Jadi semua hampir 90% kehidupan manusia itu dengan komunikasi. Baik komunikasi tadi kepada seseorang atau kepada orang lain atau kepada Allah dengan cara ibadah. Berbahasa itu apa? Ketika kita ngomong pakai bahasa itu kan komunikasi. Bahasa itu bisa dengan bahasa verbal. Kayak gini bahasa apa tuh? Gini terus apa tuh isyarat ya kan, diam ya, bahasa isyarat. Jadi bahasa pun itu komunikasi. Bahasa pun hanya tidak mesti bahasa tubuh, ada banyak bahasa dan itulah komunikasi. Kalau kita bisa berkomunikasi dengan baik, tahu kapan kita menasihati orang. Kalau ada orang lain buat salah, jangan langsung nasihati, atau lagi sedih jangan aja deh. Sedih sampai setahun, 2 tahun, 100 tahun. Nah, kalau ada yang salah, jangan langsung nasihati, udah biarin dulu dia. Oke? Kalau dia minta nasihat baru, jangan sok jago. Paling pas itu jangan dinasihati, didoakan dulu kan Bapak bilang didoakan. Doa itu lebih hebat. Doa itu sebenarnya kata Nabi bisa mengubah takdir keadaan. Ya Allah, mudah-mudahan dia sedih. Ya Allah, kalau dia bukan ya kan rival, kalau dia bukan jodohku, jodohkan apa kok ya Allah? Ya, putuskan dia sama si Diki ya Allah. Jangan, itu doa yang jahat. Kalau mau gini Pak, ya Allah kalau memang si Dian bukan jodohku, tapi aku mau jodohku kayak Dian, solehanya ya Allah, pintarnya, rajinnya, pintar mengaji, rajin menabung. Ngomong dulu pertama. Kita hitung pelajaran komunikasi, pelajaran apa tadi? Doa. Intinya gini, doa tadi yang kemarin Bapak ajari kan. Doa tadi harus kita doakan orang lain, ya kan ya. Baru kita doa ke diri sendiri. Kenapa? Jangan egois. Kita minta ke Allah
untuk diri kita. Padahal kan Bapak bilang kalau kita bantu orang lain, kalau kita doakan orang lain, doanya kembali kepada Kita. Itu baru sama sholat, Selawat. Selawat. Makanya subhanallah apa? Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, siap kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baru yang kedua. Belum. Baru yang Bapak ingin katakan, makna doa yang astajib itu Allah kabulkan, itu bukan Allah kabulkan tapi Allah jawab. Allah jawab. Allah jawabnya dengan cara apa? Makanya udah Bapak kasih tahu kan, Pak. Allah menjawab doa itu dengan cara apa, Taya? Bisa Allah kasih rezeki yang bentuk materi, rezeki ilmu, rezeki kesehatan, keharmonisan keluarga, banyak pertemanan atau banyak kawan, silaturahmi. Apalagi rezeki ketaatan, kepintaran, kesenangan, ketakwaan. Itulah rezeki. Tidak hanya sekedar duit, tidak hanya sekedar uang, tidak hanya sekedar money. Apa? Hepeng tahu kan? Pak, boleh ya? Ya, silakan. Dah? Ngerti ya? Doa tadi. Pak, terus apakah setiap hari kita wajib berdoa? Ada pertanyaan nih, Taya. Wajib gak kita berdoa setiap hari? Taya. Dia, wajib gak kita berdoa setiap hari? Dik, wajib gak berdoa setiap hari? Wajib lah Pak. Wajib. Kalau enggak dibilang sombong ya? Iya, betul Pak. Sombong itu adalah Berdoa kan ciri minta khas setan, memohon. Iblis bukan setan lagi. Doa itu memohon. Kalau kita belajar kan belum tentu dikabulin langsung, Pak. Jadi berdoa aja tiap hari, Pak. Tapi gini ya, kalau doa itu wajib setiap hari ya. Coba Melani, wajib nggak berdoa setiap hari? Pak Istal, Zulkifli, wajib nggak? Wajib ya. Gini ya, kita berdoa sama Allah setiap hari nih. Bapak rasa kita kurang ajar itu. Kenapa? Masa kita udah dikasih nikmat kesehatan, udah Tapi dikasih syukurnya nikmat belum, ilmu, udah dikasih bisa minum kayak tea, ya kan, minum bobi Nasution ya kan? semuanya bisa kita nikmati, ibaratnya banyak yang udah bisa kita nikmati, terus kita minta lagi sama Allah setiap hari. Kurang ajar lah itu namanya. Bersyukur ya, Pak. Kurang bersyukur. Loh, jadi Pak kayak mana jadinya Pak? Apa tiap hari stabil? Ya, Allah udah ngasih kesehatan kita ini udah jumlahnya 1 triliun 1,55 juta 767,587 triliun ini. Ya kan? Ya, coba kalau ditanya Said atau Zulkifli, bagus ke orang kaya tapi sakit atau biasa aja tapi sehat? Banyak orang kaya habis duitnya untuk sehat. Dia udah lah, aku habiskan, kalau ada yang mau ngasih tukang ginjalnya, tukang apanya, levernya, aku kasih lah semua kaya. Sampai kayak gitu loh orang kaya yang sakit itu. Nah, nggak, hidup ini nggak bisa dua-duanya lah, Bil. Pasti ada pilihan. Ada memang, kalau untuk orang kita awam yang kayak gini, yang sederhana, yang awam seperti ini, kayaknya kita nggak dikasih Allah banyak pilihan. Udah sehat aja udah syukur. Jadi bagusnya tadi apa? Bagusnya sakit atau tapi sakit-sakitan tapi banyak uang, atau biasa aja tapi sehat. Tapi sehat itu mahal. Tuh, betul ya kan? Jadi kan masa kita minta lagi sama Allah banyak-banyak, ya Allah belikan aku iPhone 13, ya Allah berikan aku Lamborghini, berikan aku, tamatkan aku kuliah. Itu banyak kali permintaan kita kan. Kayak mana tuh? Itu bisa dibilang nggak tahu diuntung, nggak tahu diri nggak manusia yang banyak kali mintanya? Bisa nggak dibilang kayak gitu Melani? Dian ini nggak tahu diuntung, nggak tahu dia udah dikasih Allah, masih ada orang tua hidup, ada rumah, ada kendaraan, masih bisa kuliah, masih ada tabungan ya, banyak ya kan, 100 juta ya, berapa? Coba cek nanti ya kan, jadi konten kan. Jadi Taya, ketika kita doa sama Allah setiap hari, berarti itu dianggap apa? Kalau kita kaji-kaji lagi, nggak tahu diuntung kan? Nah gitu kan, udah dikasih banyak nikmat. Fabi ayyi ala rabbikuma. Tapi gini loh, kalau kita nggak minta sama Allah seminggu, apa kata Allah? Kata malaikat, Rifa sombong kali kok nggak minta sama Allah. Tapi kok setiap hari, ini kurang ajar kali sih Sabi, setiap hari minta. Serba salah Pak jadi. Aduh, bingung gua mikirnya. Bingung kita, jadi kayak mana Taya, kayak mana? Setiap hari nggak boleh. Jadi pasnya kayak mana Kak doa itu?
Zulkifli. Pas itu ya. Pas kapan kita doa Nisa? Gak ada apa.